Oleh Romeni resmi jalani naturalisasi, Timnas Indonesia dapat striker baru. Apakah Eliano Reijinders tak layak untuk Timnas Indonesia atau bermasalah dengan Sintayong? Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi mengkonfirmasi proses naturalisasi oleh Romeni sebagai pemain baru Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Striker asal Belanda ini diproyeksikan menjadi senjata baru skuad Garuda dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyampaikan harapan besar terkait bergabungnya Oleh Romeni ke dalam skuad Timnas, terutama mengingat masih ada 5 pertandingan tersisa di babak kualifikasi, termasuk laga krusial melawan Arab Saudi dalam waktu dekat ini. Sekali-sekali beda gaya karena biasanya salaman, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya pada Sabtu 16 November. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu meyakinkan dan keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, ujarnya. Erick juga mengapresiasi komitmen Oleh Romeni yang tetap percaya pada cita-cita besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya, kehadiran sang pemain FC Utrecht itu akan memberikan dorongan moral dan harapan baru bagi tim yang saat ini tengah berjuang keras di kualifikasi. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Oleh yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, ujarnya. Timnas Indonesia mendapatkan striker kehadiran Oleh Romeni diharapkan dapat memperkuat lini serang Timnas Indonesia yang saat ini masih kesulitan mencetak gol di babak kualifikasi. Dengan postur yang ideal dan pengalaman bermain di Liga Belanda, Oleh Romeni diyakini bisa menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan dan memberikan variasi serangan bagi pelatih Sintayong. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan laga kualifikasi Piala Dunia pada 19 November 2024, di mana laga ini menjadi penentu langkah Indonesia selanjutnya di grup C. Pelatih Indonesia Sintayong mengambil keputusan yang kontroversi dengan tidak memasukkan Eliano Reijinders dalam daftar susunan pemain di 2 game grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Pemain PSIS Zwolle hanya menyaksikan rekan timnya bertanding melawan Cina dan Jepang di tribun. Hal menarik terlihat dalam daftar susunan pemain atau DSP Indonesia kontra Jepang Jumat 15 November kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Eliano tidak masuk dalam daftar pemain meski menjalani sesi latihan dengan tim sejak tiba di Jakarta pada Senin 11 November lalu. Kontroversi itu tak lepas dari Shin hanya mendaftarkan 22 pemain pada game melawan Jepang. Padahal kuota pemain dalam satu pertandingan mencapai 23 pemain. Jepang saja memaksimalkan kuota pemain itu. Indonesia sejatinya menyiapkan 23 pemain yang ditandai dengan penggunaan nomor punggung 23 oleh Justin Hubner. Dalam skuad Indonesia melawan Jepang terdapat nomor 10 yang lowong. Nomor 10 yang biasanya keramat di sepak bola tidak berlaku di skuad Garuda saat ini. Egy Maulana Fikri dan Malik Rizaldi pernah menggunakan nomor itu. Egy, Eliano, Yance Sayuri, dan Ramadan Sananta adalah pemain yang bisa dimainkan, tetapi tidak masuk dalam skuad kontra Jepang. Dengan kosongnya satu kuota pemain itu, tentu amat layak jika jatah pemain itu diberikan kepada Eliano. Pemain berusia 24 tahun itu sejatinya adalah tipe pemain kesukaan Shin. Eliano adalah pesepak bola versatil alias serba bisa yang menempati sejumlah posisi. Dari bek sayap kanan, gelandang sayap, gelandang serang hingga penyerang sayap bisa diemban Eliano. Akan tetapi, ketika Indonesia butuh pemain yang multiguna di kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin justru mengesampingkan Eliano. Ketika disinggung tentang tidak masuknya Eliano dalam DSP kontra Jepang, Shin menjawab Eliano belum layak untuk masuk skuad sehingga saya memilih tidak memasukkannya ke dalam skuad itu. Ketika menyampaikan pernyataan Shin tentang Eliano, 2 penerjemah Shin masing-masing berbahasa Indonesia dan Inggris sempat mengambil jeda 4 detik untuk menyebut kata tidak layak itu. Apakah benar Eliano belum mampu memenuhi standar Shin? Mari kita cermati statistik penampilan Eliano di klub pada musim 2024-2025. Ya, Eliano sudah bermain 8 game yang 3 laga diawali sejak sepak bola. Rata-rata ia bermain 43 menit per game bersama Zwolle di seluruh kompetisi musim ini. Eliano rutin menempati pos back sayap kanan di level klub. Menurut SofaScore, ia melakukan rata-rata 30 sentuhan per game, 17 operan akurat per game dengan tingkat akurasi 83%,
67% operan akurat di zona pertahanan lawan, dan 35% umpan jauh akurat. Eliano juga mengoleksi catatan 2,4 perebutan bola dan 1,6 sapuan per laga. Itu adalah angka statistik penampilan yang tidak bisa dibilang buruk. Selain itu, dengan merujuk rata-rata menit bermain, Eliano sudah lebih rutin bermain sehingga tentu memiliki kebugaran laga atau match fitness yang lebih baik daripada bek sayap kanan Indonesia lainnya, Sandy Walsh, di musim 2024-2025. Sandy sudah kehilangan tempat utama di KV Mechelen. Dia hanya mencatatkan 30 menit penampilan per game. Ia pun baru tampil di 4 laga dari 14 game yang telah dijalani di Mechelen di Liga Belgia. Durasi menit bermain Eliano di klub juga sudah lebih banyak daripada 4 pemain Indonesia yang sudah lebih rutin tampil bersama tim Garuda, seperti Nathan Joy-on, 1 game, Justin Hubner 1 game, Rafael Struijk rata 23 menit dalam 3 game, dan Ragnar Urat Mangundo rata 40 menit dalam 4 game. Alhasil, hanya 6 pemain diaspora Indonesia yang bermain lebih rutin dari Eliano di klub yang tampil di kompetisi kasta tertinggi. Mereka adalah Jay Izzes dari Venezia, Kevin Dix Copenhagen, Messilgers 20, Tom Hai Almer City, Kelvin Verdong Nick Nijmegen, dan Martin Paes FC Dallas. 2 pemain lain yakni Ivar Jenner dan juga Shiny Penitama mengoleksi menit bermain lebih banyak daripada Eliano. Akan tetapi, Ivar di Jong Utrecht dan juga Shiny di Kasyupan bermain pada kompetisi kasta kedua. Dalam sejumlah kesempatan, Shin selalu berharap pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar Indonesia untuk bermain lebih sering agar memiliki kondisi kebugaran dan mental yang terbaik ketika bergabung dengan timnas. Dengan harapan itu, tentu Eliano sudah jauh lebih layak untuk bermain dengan merujuk pengalamannya bermain di klub yang cukup rutin. Rasanya mustahil ya jika Eliano tidak layak membela skuad Garuda. Ia baru bermain 45 menit pada game melawan Bahrain. Pasalnya, Shin memiliki andil besar untuk proses naturalisasi. Peran juru taktik asal Korea Selatan itu adalah memberikan rekomendasi teknis untuk pemain yang layak dinaturalisasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebelum mengeluarkan rekomendasi teknis itu, Shin diberi kewenangan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk memilih pemain-pemain diaspora hasil pemantauan yang dianggap bisa membantu peningkatan kualitas timnas Indonesia. Sumber Kompas mengatakan, jadi Shin tahu dan terlibat dalam pemilihan pemain untuk dinaturalisasi. Rekomendasi pemain murni dari dia, bukan dari PSSI atau Pak Erick. Setelah ada rekomendasi teknis dari Shin, Kemenpora baru melanjutkan proses naturalisasi itu kepada Kementerian Hukum dan HAM. Itu artinya proses kilat naturalisasi yang dilakukan Eliano bersama Messilgers hanya dalam waktu 24 hari sepenuhnya mendapatkan restu dari Shin. Shin sudah memberikan rekomendasi agar Eliano dinaturalisasi. Kan aneh ya tidak dimainkan? Jadi apa sebenarnya yang dirahasiakan oleh Shin dari misteri menepikan Eliano? Hanya Shin yang tahu. Dan beredar video viral yang memperlihatkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyalami lalu memeluk hangat pemain timnas Indonesia Eliano Reijnders.